Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tuti Setiawati, mahasiswa semester 1 PJJ PAIU IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah hadis pada masa Rasulullah, sejarah hadis pada masa sahabat, sejarah hadis pada masa tabi'in, dan sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa hadis merupakan sumber hukum kedua umat Islam setelah Al-Quran. Hadis merupakan semua hal, kegiatan, ucapan, perilaku, dan ketetapan yang mengejawantahkan nilai-nilai Al-Quran. Perilaku, ucapan, dan ketetapan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah wafatnya baginda Rasul, terjadi kekhawatiran akan keberlangsungan hadis. Selain itu, muncul pula hadis-hadis palsu yang harus segera diatasi. Oleh sebab itu, akhirnya dilakukan kodifikasi, yakni pengumpulan hadis dengan beberapa kriteria yang kemudian dibukukan dalam kitab hadis. Perkembangan hadis pada masa Rasulullah dikenal dengan Asr wal Wahyu wa at-Takwin, di mana para sahabat sangat serius dan hati-hati dalam memelihara dan menerima hadis. Pada masa ini, hadis disampaikan langsung oleh Rasulullah kepada sahabat, baik melalui majelis ilmu dan juga melalui para sahabat tertentu yang kemudian disebarluaskan. Selain itu, juga disampaikan melalui ceramah atau pidato oleh Rasulullah langsung, seperti pada saat Haji Wada dan Fathul Makkah. Adapun 3 cara penyampaian hadis pada masa ini adalah melalui perkataan, melalui media tertulis, dan juga praktek secara langsung. Rasulullah wafat, maka kepemimpinan Islam berpindah kepada sahabat besar, yakni Khulafaur Rasyidin. Beliau berempat adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Maka, periwayatan hadis pada masa ini belum begitu berkembang dan masih ada batasan dalam periwayatannya. Setelah Khulafaur Rasyidin tidak ada, maka dilanjutkan pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini, pengoleksian hadis sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Masa ini disebut masa keemasan, masa menyebarnya hadis, di mana Islam juga mencapai puncak perluasan wilayah. Pada masa tabi'in, menerima hadis dengan berbagai bentuk. Ada berupa catatan, ada pula yang dihafal. Di samping itu, dalam bentuk yang sudah terpolakan berupa ibadah dan kegiatan amaliyah. Setelah masa para tabi'in berakhir, dilanjutkan oleh masa tabi'it tabi'in, di mana cara periwayatan hadis pada masa tabi'it tabi'in ini dengan menggunakan metode bi'al-lafdi, yakni dengan lafadz, karena pada masa ini kodifikasi hadis sudah mulai dilakukan pada zaman akhir masa tabi'in. Masa ini telah menggunakan metode yang sistematis, yakni pengelompokan hadis sesuai dengan bidang bahasan, walaupun susunannya masih bercampur antara hadis Nabi dengan qaul sahabat maupun tabi'in. Selain itu, masa ini menggunakan periwayatan dengan sistem isnad, di mana maraknya pemalsuan hadis menjadikan sifat kehati-hatian para ulama dalam meneliti keotentikan hadis dengan para perawi. Demikian pemaparan tentang sejarah prakodifikasi hadis dari masa Rasulullah hingga masa tabi'it tabi'in, di mana faktor-faktor yang menjamin kesinambungan hadis adalah kuatnya hafalan para sahabat dalam menerima dan mendengarkan hadis dari Rasul, kehati-hatian para sahabat dalam meriwayatkannya, maupun kehati-hatian para sahabat dalam menerima hadis. Mereka tidak tergesa-gesa menerima hadis kecuali jika perawinya itu adalah orang yang ikut mendengarkan. Demikian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kelebihan itu semata-mata dari Allah, jika ada kekurangan itu semata-mata dari saya pribadi. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.